Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 20 ayat 19 sampai 26. Dengarlah firman Tuhan. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan mengajarmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Andrean yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau memberikan kepada kami aparat negara, pemerintah, pemimpin-pemimpin di dalamnya, karena Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang beranugerah kepada setiap kami, dan Engkau memakai mereka untuk pertumbuhan kami di dalam kebenaran Tuhan. Dan Bapak, ini bukanlah satu topik yang mudah untuk kami renungkan. Mungkin beberapa dari kami memiliki satu keraguan, ketakutan, ketidakpastian dalam memandang pemerintah kami Tuhan. Tapi dari firman ini kami berdoa agar Injil-Mu kembali diberitakan ke dalam setiap hati kami. Dan khususnya bagaimana Injil-Mu telah menebus setiap daripada kami dan membawa karya penebusan itu untuk kami dapat hidup setia di tengah-tengah negara, tengah-tengah pemerintahan, dan untuk terus melakukan apa yang menjadi panggilan kami di tengah-tengah negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara secara pribadi lepas pribadi melalui firman yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sudah jelas ya, tadi kita sudah baca perikopnya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang cukup sensitif, sangat sensitif mungkin dalam kehidupan kita, yaitu tentang pemerintahan negara dan nanti menyinggung tentang pajak. Gak kebetulan saudara, ini minggu pertama di bulan Maret, bulan di mana kita harus lapor pajak. Saya gak mendesain khotbahnya seperti ini, memang perikopnya pas aja jatuhnya gitu ya. Sekarang lagi bulan kita mau ngurusin pajak. Dan ternyata saudara, kalau kita punya keresahan, kita punya isu tentang pemerintahan, tentang pajak, di zaman Tuhan Yesus pun 2000 tahun yang lalu, isu ini tetap menjadi isu yang penting bagi orang-orang di masa itu. Mereka berhadapan dengan pemerintah yang berat, mereka berhadapan dengan kondisi kehidupan yang tidak nyaman di bawah pemerintahan yang ada pada waktu itu, dan mungkin ini akan menjadi satu firman yang bagi kita saat ini akan cukup relevan, akan cukup berbicara dalam hati kita, terutama juga berbicara di dalam keresahan hati kita masing-masing terhadap negara kita, saudara. Dan kita akan mempelajari apa yang Yesus ingin katakan kepada kita melalui firman hari ini, bagaimana kita seharusnya bersikap kepada negara kita terutama, dan terutama kita mau melihat bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup bernegara dengan baik, terutama di dalam negara kita Indonesia. Dan saya akan membahas firman ini, dengan kita tidak mau memperlihatkan sebagaimana mungkin kepada diri kita atau kepada kondisi politik kita, bukan itu fokus utamanya. Tapi ingat, fokus utama firman Tuhan adalah kita mau lihat kepada Tuhannya terlebih dahulu. Kita melihat kepada Yesus terlebih dahulu. Oleh karena itu saya akan rangkum khotbah ini dalam 3 poin yang saya rangkum sebagai berikut saudara. Kita akan melihat bahwa Yesus adalah yang pertama, Tuhan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang benar. Pertama, kedua, Yesus adalah Tuhan atas otoritas negara kita, dan ketiga, Yesus adalah
Tuhan yang menebus kita untuk menjadi warga negara yang baik. Ya saudara, ini 3 poin kita. Kita renungan sama-sama saudara. Jujur, mungkin kalau saudara melihat poin ini apa ya yang akan kita sampaikan ya? Ya, kita berdoa berharap Roh Kudus akan berbicara kepada hati kita dengan baik pada hari ini. Ya, kita masuk ke poin yang pertama. Yesus adalah Tuhan yang benar. Nah saudara, poin pertama ini saya belum masuk dulu ke isu tentang pemerintahan, isu tentang pajak saudara, karena perikop ini secara khusus di awal-awal di ayat 19 sampai 21, kita melihat ada satu percakapan yang mendahului dari apa yang menjadi konteks nantinya pertanyaan boleh bayar pajak atau tidak kepada Tuhan Yesus. Namun saya ingin memperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya yang bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam konteks ini. Nah saudara, perikop ini kalau saudara masih ingat minggu lalu, ini adalah sebuah terusan dari apa yang minggu lalu kita sudah pelajari tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Dan di sini sebenarnya orang-orang yang mendengar perumpamaan tentang penggarap kebun anggur itu yang tadinya mereka mau menjatuhkan Tuhan Yesus, para ahli Taurat, imam-imam kepala, di sini mereka mau mencari cara lagi bagaimana untuk menjatuhkan Yesus. Karena mereka mau sebenarnya apa? Yesus itu ditangkap dan nantinya mereka nggak punya lagi saingan untuk menjadi kepala agama bagi kaum Yahudi pada masa itu saudara. Nah, kalau saudara sudah baca Lukas dari pasal 19 pertengahan sampai sekarang, kita sudah melihat ada satu upaya. 2 minggu lalu kita mendengar mereka mempertanyakan langsung otoritas Yesus. Dengan kuasa apa engkau mengajar? Dengan kuasa apa engkau melayani? Dan Yesus bisa mengcounter itu dengan baik. Kali ini saudara, mereka mau pakai cara lain. Kalau mereka bilang dengan pertanyaan langsung nggak bisa menjatuhkan Yesus, coba kita pakai satu kuasa yang lebih besar, yaitu pakai kuasa dari pemerintah atau dari negara. Oleh karena itu, mereka susun cara di sini. Mereka kirim mata-mata supaya nggak mereka langsung nih para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang nanya Yesus langsung, karena udah pernah sebelumnya. Tapi kali ini mata-mata, supaya Yesus pikir ini orang-orang asing, strangers gitu. Dan mata-mata ini nanti disuruh menanyakan kepada Yesus, boleh bayar pajak atau tidak. Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Saya akan bahas itu di poin yang kedua. Di poin ini, menariknya saudara, saya ingin bahas di ayat 20 dan 21. Sebelum mata-mata para imam dan ahli Taurat ini menanyakan tentang pajak, dia ngomong satu hal dulu di ayat 21, dia bilang begini. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, dia berkata, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka." Saudara, konteksnya tadi yang nanya adalah mata-mata. Tujuannya mau menjatuhkan Yesus. Tapi menariknya kalau kita lihat pernyataan mereka di ayat 21 ini, mereka menyatakan satu pengakuan yang benar tentang Yesus. Dia bilang bahwa Yesus adalah guru yang pengajarannya benar, dan tidak hanya kata-katanya benar, tetapi dia juga jujur. Hatinya pun juga benar saat dia mengajarkan. Yesus dikatakan oleh mata-mata yang motivasinya salah ini adalah pribadi yang benar. Tidak ada kekeliruan di dalam Yesus. Tidak ada kesalahan di dalam kata-katanya. Tidak ada dosa di dalam motivasi Yesus. Dalam dia mengajar, dalam dia membawa kebenaran dan melayani pada saat itu. Dan saudara kita tahu, orang-orang ini sebenarnya punya hati yang kalau zaman sekarang kita bilang peres. Gak tulus. Mau menjatuhkan Yesus. Kita nggak tahu kenapa mereka mau mengatakan ini, apakah mereka mau mengangkat Yesus dulu, muji-muji dia, supaya nanti waktu pertanyaannya diajukan, pertanyaan utamanya diajukan tentang pajak, nanti Yesus bakal jatuh, atau saya nggak tahu motivasinya apa, saudara. Tetapi saya ingin highlight satu hal di sini, bahwa kebenaran tentang Tuhan, itu bukanlah kebenaran yang sifatnya relatif. Kebenaran akan Tuhan bukan kebenaran yang sifatnya subjektif, dan kebenaran akan Tuhan adalah kebenaran karena dia adalah Tuhan yang benar daripada mulanya. Pada hakikatnya Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dan seperti minggu lalu kita belajar, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik pada hakikatnya,
Tuhan juga adalah Tuhan yang benar. Sejak sebelum ada dunia ini saudara, Tuhan itu sudah benar. Atau dia benar dari kekekalan. Dia tidak menjadi bertambah benar karena kita membuktikan dia benar. Dia tidak menjadi tambah benar karena orang-orang itu meresponi dia benar. Atau dia tidak menjadi tambah benar karena perbuatan-perbuatannya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang benar di dalam kekekalan. Dan ini pasti akan terjadi secara konsisten dan tidak akan terbantahkan. Artinya tidak ada satu ilmu apapun, kekuatan apapun, hikmat apapun yang dapat membantah atau menggagalkan kebenaran akan Tuhan. Kebenaran, melihat Tuhan itu benar itu sama seperti ibaratnya kita melihat matahari itu mengeluarkan sinar saudara. Itu nggak terbantahkan saudara. Matahari pasti keluarin sinar, matahari pasti membuat panas. Sama seperti itu saudara. Tuhan itu pasti benar. Kalau ada ketidakbenaran yang kita temukan, itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Dan itu bukanlah Tuhan saudara. Sehingga saudara, kalau kita bilang ada orang yang bilang Tuhan itu tidak benar, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kita tidak benar, saya ingin katakan, itu sama seperti orang itu bilang kalau matahari itu nggak bersinar. Matahari itu nggak menghasilkan panas. Dan apa yang bisa kita katakan kalau ada orang yang menyimpulkan matahari itu tidak bersinar, saudara? Mungkin kita bisa simpulkan orang ini delusional, keras kepala, bodoh. Dan inilah mengapa kalau kita baca di firman Tuhan saudara, di Roma 1 ayat 18, dikatakan dengan jelas di situ bahwa sebenarnya kebenaran akan Tuhan itu sudah jelas kepada dunia ini. Sejelas bagaimana kita melihat matahari bersinar. Tetapi masalah kita manusia, kenapa kita seringkali meragukan kebenaran Tuhan, kenapa kita seringkali saudara, itu perlu bukti lebih lagi Tuhan itu benar atau tidak. Karena masalahnya hati kita itu menekan kebenaran akan Tuhan. Kita itu suppressing the truth. Selainnya kita menekan kebenaran akan matahari yang bersinar. Dan kalau orang-orang yang seperti ini kita bisa katakan apa saudara? Kita bisa katakan mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Itulah kenapa firman Tuhan seringkali mengatakan orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang mentertawakan akan kebenaran Injil, Alkitab seringkali katakan sebagai orang-orang yang bodoh. Amsal 1 ayat 7. Firman yang mungkin saudara sudah pernah dengar berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi statement berikutnya bilang begini, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengacu pada hikmat dan didikan yang berasal daripada Tuhan. Bodoh yang firman Tuhan maksudkan di sini bukan artinya orang ini intelektualitasnya rendah. Tidak berpendidikan, IQ-nya rendah. Bukan itu maksudnya saudara. Mungkin bahasa bodoh ini bisa saya bilang sebagai bebal. Bahasa Prancisnya saudara, auban. Tahu ya saudara kata-kata auban ya? Keras kepala, bebal. Itulah kenapa saudara masalah manusia menolak Tuhan. Itu bukan karena manusia itu nggak punya cukup bukti tentang Tuhan. Bukan masalah intelektualitas manusia, enggak. Tetapi ini adalah masalah moral manusia. Kita menolak manusia karena hati kita bebal pada dasarnya. Dan untuk itulah saudara, Yesus datang untuk mengubahkan hati kita yang bebal menjadi hati yang lembut untuk kita dapat melihat kebenaran akan Tuhan itu sejelas apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kenapa saya penting untuk menyatakan di poin pertama ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar? Karena ini akan menjadi dasar kunci untuk kita melihat poin-poin berikutnya. Karena kalau Tuhan itu benar, semua yang Ia nyatakan kepada kita benar, artinya pemerintah, otoritas, dan aturan-aturan pemerintah yang dinyatakan kepada kita, itu tidak terlepas dari kebenaran akan Tuhan. Siapa yang memerintah kepada kita saat ini? Presiden siapapun, undang-undang manapun saudara yang berada di atas kita saat ini, itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Dan bagaimana kita melihat hal ini? Kita masuk ke poin yang kedua. Yesus adalah Tuhan atas otoritas negara kita. Kita masuk lebih lanjut lagi saudara ke
percakapan dari mata-mata para imam ini dan juga Tuhan Yesus. Setelah mereka mengakui kebenaran akan Yesus, saudara, di ayat 22 lantas mereka tuh masuk kepada pokok dari pertanyaan yang mereka mau serang Yesus. Mereka berkata di situ, boleh bayar pajak atau tidak? Ayat 22, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nah saudara, sebelum saya explore lebih dalam lagi, saudara, saya ingin menjelaskan konteks pada masa itu kenapa topik pajak ini menjadi topik yang sensitif bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Karena saudara, pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu berada di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Dan orang-orang Romawi itu tidak memandang orang-orang Yahudi itu setara dengan mereka. Sehingga saudara, orang-orang Yahudi itu di bawah pimpinan kerajaan Romawi tidak mendapatkan hak-hak yang baik. Kehidupan mereka tuh rata-rata miskin di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, dan sering kali saudara, kerajaan Romawi itu menindas dan mengeksploitasi mereka. Karena kenapa? Mereka orang Yahudi dianggap bukan bangsanya, tapi karena mereka berada di bawah pemerintahannya, jadi ya udahlah, kita eksploitasi mereka, kita pakai mereka untuk keuntungan orang-orang Romawi. Dan dalam kondisi bangsa Yahudi yang tertindas ini, mereka tetap diwajibkan buat bayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Di mana mereka tahu, dengan mereka bayar pajak, uang pajak yang mereka setorkan itu akan dipakai buat apa, saudara? Nindas orang-orang Yahudi lebih dalam lagi. Itulah kenapa, saudara, kalau saudara baca di Alkitab ada tokoh pemungut cukai itu dibenci sama orang-orang Yahudi, dianggap sebagai pendosa yang besar. Kenapa? Karena pemungut cukai itu adalah orang-orang Yahudi yang bekerja bagi pemerintah Romawi, yang tujuannya buat apa? Nagih pajak. Jadi saudara, sesensitif itu masalah pajak di dalam zamannya Tuhan Yesus. Nah, dari situ saudara, kita bisa melihat nuansa apa yang menjadi latar belakang dari pertanyaan mata-mata di ayat 22 ini. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak atau tidak? Dan kalau lihat pertanyaan ini saudara, sebenarnya pertanyaan mata-mata ini jawabannya adalah yes or no question. Kita mengharapkan jawabannya pasti antara itu, boleh bayar pajak atau tidak boleh bayar pajak. Dan mereka sudah melihat, saudara, kenapa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan menjatuhkan Yesus. Karena apapun jawaban Tuhan Yesus, itu akan menjatuhkan Yesus. Mau Yesus jawab iya atau jawab tidak. Karena kalau Yesus menjawab iya, Yesus bilang boleh bayar pajak. Yesus akan dipandang oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu lagi terkagum-kagum sama Yesus, itu kok Yesus ada di pihaknya pemerintah. Yesus ini kayaknya antek-antek pemerintah. Dan itu akan menjatuhkan popularitas Yesus, pamor Yesus di kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi kalau Yesus jawab, nggak boleh bayar pajak, tidak, Yesus akan dipandang sebagai sosok yang anti pemerintah. Dan jawaban Yesus ini bisa dipakai untuk menjadi bukti, dilaporkan Yesus kepada pemerintah, dan Yesus bisa ditangkap karena Yesus dianggap menghasut orang untuk tidak bayar pajak. Nangkep ya teman-teman ya, kenapa pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan? Karena respon apapun yang Yesus sampaikan di sini, itu pasti akan menjatuhkan Yesus. Saudara, saya ingin kita melihat dua respon yang diharapkan oleh mata-mata ini. Respon ya dan tidak tadi, itu sebenarnya adalah seringkali menjadi dua respon kita kepada pemerintah negara kita saat ini. Apalagi kalau pemerintahannya kita pandang tidak baik atau tidak ideal. Di mana saudara, kita mungkin punya hati kepada pemerintah itu hatinya lebih condong kepada anti pemerintah. Di mana mungkin orang-orang yang anti pemerintah ini selalu mau beroposisi dengan pemerintah, skeptis, maunya mengkritik, protes, dan kalau bisa tidak mau mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin saudara, saya pernah mendengar di Amerika ada kelompok saudara yang jelas-jelas mengatakan udah nggak mau lagi bayar pajak kepada pemerintah karena mereka anti dengan pemerintahan yang ada di sana. Dan orang-orang ini mungkin juga memiliki pandangan yang lebih luas, berkata bahwa nggak ada pemerintah yang baik dalam dunia ini, atau mungkin dunia ini bisa lebih baik tanpa adanya pemerintahan. Ini adalah orang-orang yang cenderung anti pemerintah, ekstrem satu.
Tetapi ada ekstrem satunya lagi dari respon yang diharapkan oleh mata-mata. Kalau tadi kan respon yang tidak boleh, yang ini respon yang boleh. Dan respon satunya lagi itu adalah respon yang condong untuk kompromi dengan pemerintah. Orang-orang ini mungkin mau mengkompromikan prinsip, nilai-nilai, terutama iman yang mereka pegang, untuk selalu berada di sisi baik dari pemerintah, dan itu untuk keuntungan diri mereka sendiri. Dan meskipun saudara ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kita tahu ada oknum-oknum pemerintahan yang tidak benar saudara dalam mereka memandang kebijakan mereka, dalam mereka memerintah. Tetapi mereka kompromi aja, ikut-ikut aja. Karena kenapa? Ini bisa membawa keuntungan bagi diri mereka saudara. Ada dua ekstrim di sini yang sering kali kita lihat dalam memandang pemerintah. Anti pemerintah atau kompromi terhadap pemerintah. Saudara yang mana? Anti pemerintah atau yang kompromi sama pemerintah? Dan pertanyaan yang lebih lanjut, apakah kedua pandangan ini adalah pandangan yang benar? Bagaimana Yesus mengajarkan kita atau Yesus sendiri memandang pemerintahan di dalam dunia ini? Kita lihat bersama-sama apa yang menjadi respon Yesus di ayat 23 dalam perikop ini. Di ayat 23 dikatakan, Yesus yang tahu bahwa pertanyaan yang mereka ajukan tentang pajak ini bukan pertanyaan yang tulus, tetapi mereka tahu ini adalah pertanyaan yang mau menjatuhkan Yesus. Yesus menjawab begini kepada mereka. Sikap yang seharusnya kita miliki kepada pemerintahan itu bukanlah anti pemerintah atau kompromi terhadap pemerintah. Namun, Yesus di sini mau menawarkan pilihan yang ketiga. Ada sikap yang benar yang seharusnya kita miliki, yang Yesus miliki terhadap pemerintah yang berotoritas pada saat itu. Dan respon ini dinyatakan di jawaban Yesus di ayat 24. Dikatakan begini, Yesus bilang, tunjukkan kepadaku suatu dinar. Dinar itu adalah mata uang yang dipakai kerajaan Romawi saat itu. Itu setara dengan gaji orang kerja 1 hari saudara. Dan Yesus bilang, gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Dan jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Sudah normal saudara bila uang koin pada masa itu ada gambar raja dan ada gambar tulisan dan ada tulisan nama kaisarnya. Karena kenapa saudara? Itu menandakan bahwa uang itu sebenarnya adalah milik siapa? Ada gambar, ada nama kaisar. Yesus mau bilang, itu adalah uang milik kaisar. Uang yang selama ini kalian pakai, uang yang selama ini kalian gunakan untuk bisnis, untuk transaksi, untuk nabung, it's not your money. It's Caesar's money. Itu uangnya kaisar. Dan itu artinya tanpa kalian sadari orang-orang Yahudi, kalian ini selama ini sudah berada di bawah sistem ekonominya kaisar karena ini adalah dunianya si kaisar. Dan oleh karena itu, Yesus katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Saudara, di sini Yesus mau bilang apa? Bahwa membayar pajak itu tidak melanggar integritas dari mereka sebagai orang-orang Yahudi. Membayar pajak itu adalah kita bagaimana mengembalikan uang apa yang sebenarnya itu menjadi miliknya kaisar. Itu adalah satu aturan, satu ketetapan yang benar di mata Tuhan. Karena saudara, jika orang-orang Yahudi mau menggunakan uang milik kaisar, maka mereka seharusnya juga rela untuk memberikan kembali apa yang diminta oleh kaisar dalam bentuk pajak. Dan itulah kenapa di ayat 25 ada kata wajib di situ. Tuhan katakan, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Artinya saudara, Yesus sebagai Tuhan yang benar di sini menghendaki kita untuk tunduk kepada pemerintahan yang berotoritas di dalam negara kita. Dan pernyataan Yesus ini saudara bisa lihat lagi di bagian lain di Alkitab. Seperti di Roma 13 ayat 1-7. 1 Petrus 2 ayat 13-17. Titus 3 ayat 1-3. Ayat yang tadi kita baca bersama-sama dalam ayat pengakuan dosa kita. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita perlu tunduk kepada pemerintah. Dan ini yang menariknya saudara. Penundukan kita kepada pemerintah itu bukan karena pemerintah itu layak mendapatkan respect-nya kita. Enggak. Tapi Yesus mau mengajarkan di sini, sama seperti kamu diberikan otoritas dalam keluargamu, ayah ibumu. Sama seperti kamu diberikan otoritas di dalam pekerjaanmu oleh atasan-atasanmu. Begitu juga otoritas pemerintah berlaku kepadamu. Saudara, kita nggak hormat kepada ayah dan ibu kita karena mereka layak mendapatkan respek kita kan.
Kita juga nggak hormat kepada atasan kita karena dia layak mendapatkan respect kita, meskipun itu bisa diperdebatkan juga. Dan begitupun Yesus mau mengajarkan kepada kita, hormat kepada pemerintah kita, tunduk kepada pemerintah kita, karena itu adalah kehendak dan tetapan Tuhan. Kenapa begitu, saudara? Karena pemerintahan negara kita, suka atau tidak suka, itu adalah instrumen yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang gunanya untuk apa, saudara? Seperti yang dikatakan di dalam pengakuan iman Westminster dalam penyataan iman kita tadi. Meneguhkan kebaikan yang kita nyatakan dan juga untuk mendisiplinkan kita dari dosa-dosa kita. Pemerintah mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan hukum kepada kita. Yang sebenarnya tujuannya apa? Di bawah undang-undang, di bawah hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah dia mengatur kehidupan kita. Hidup kita ini perlu diatur, saudara. Supaya apa? Hidup kita bisa berjalan dengan baik. Hukum itu bertujuan buat apa? Kenapa hukum ada larangan-larangannya? Ada pasal-pasal kalau kita melanggar ini kita akan dipenjara, kita akan dihukum. Tujuannya dua, saudara. Supaya satu, hukum itu tujuannya untuk menangkal hati kita atau untuk restraining our sin, menghambat kita dari kita berbuat dosa. Oke, misalnya kita pikir, saya mau mencuri saya mau mencuri dari si A. Saya partner bisnis sama dia, saya mau akalin deh supaya besok dia rugi. Tapi saudara, ada hukum yang bilang, kalau kamu berbuat curang, kalau kamu berbuat tindakan-tindakan yang tidak benar sesuai hukum, kamu nanti akan ditangkap, kamu akan dipenjara. Nah, berdasarkan undang-undang itu, saudara, saya yang tadinya mau berbuat jahat sama rekan bisnis saya, nggak jadi berbuat jahat. Itu tujuan hukum. Dan juga kalaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita sudah mencurangi dia, kita ditangkap, kita dipenjara, dipidana, saudara, itu pun juga ada faktor disiplin dari Tuhan kepada kita. Supaya kita apa? Kita sadar kan keberdosaan kita dan kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan pakai instrumen negara, instrumen hukum dalam negara kita untuk kebaikan kita, untuk pengudusan kita, untuk pendisiplinan setiap kehidupan kita. Tetapi penundukan kepada pemerintah itu bukanlah penundukan yang absolut, saudara. Tuhan juga menyatakan satu pernyataan yang penting, saudara, di dalam statement ini. Perhatikan, dia tidak cuma bilang, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, tetapi di ayat 25, saudara, Yesus juga berkata apa? Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tahu satu hal di sini, saudara. Pemerintah yang ia berikan kepada kita, otoritas negara ini tuh bukan otoritas yang sempurna. Bahkan seringkali, saudara, dalam sejarah kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahkan. Yang imannya berbeda daripada kita. Ini orang-orang yang dikatakan di poin pertama tadi, orang-orang yang bebal, orang-orang yang menolak Tuhan, saudara. Dan sangat mungkin sekali, saudara, pemerintah kita itu membuat aturan-aturan yang menyebabkan kita untuk tidak menyembah Tuhan dengan benar, atau membuat aturan-aturan yang menyebabkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan di sini Yesus mau mengingatkan satu hal, bahwa meskipun kamu tunduk kepada pemerintah, tetapi ingatlah, kepada Allah berikanlah apa yang menjadi bagian daripada Allah. Yesus mau mengingatkan tentang kesetiaan, loyalitas kita kepada Tuhan. Bahwa itu adalah yang terpenting. Bahwa Tuhan adalah otoritas yang tidak mungkin salah. Tuhan adalah otoritas yang tidak mungkin punya motivasi yang buruk kepada setiap daripada kita. Dan disitulah loyalitas kita dituntut atau diminta daripada Tuhan. Artinya, saudara, Yesus mau mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada otoritas pemerintahan kita. Yaitu tunduk kepada pemerintah kita dan setia kepada Tuhan. Tunduk kepada pemerintah dan setia kepada Tuhan. Di saat-saat kita melihat ada hal-hal yang mungkin membawa kita ke dalam dosa, saat kita tunduk kepada pemerintah, situ Tuhan mau mengajarkan apa? Jangan kompromi. Lihat otoritas yang lebih tinggi. Lihat kita ini milik siapa? Kita milik Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, jangan menjatuhkan diri kita ke dalam dosa karena pemerintah kita. Saudara, saya akui, apa yang saya sampaikan ini bukanlah prinsip yang mungkin mudah untuk kita bayangkan.
Saya pribadi sulit untuk bagaimana tidak cenderung anti atau kompromi dengan pemerintah. Untuk tetap tunduk kepada pemerintah dan melihat Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Sangat sulit sekali saudara untuk menjalaninya dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian untuk menghidupi perintah ini dengan baik. Dia memberikan jalan bagi kita. Di poin yang ketiga akan kita bahas. Bahwa dia adalah Tuhan yang akan menebus kita untuk menjadi warga negara yang baik. Kita masuk ke poin yang terakhir. Yesus adalah Tuhan yang menebus kita untuk menjadi warga negara yang baik. Saudara, mendengar kehendak Tuhan atas pemerintah dan melihat keadaan negara kita saat ini, mungkin akan sangat sulit sekali bagi kita untuk mempraktekkan, mengimplikasikan firman ini dengan baik, saudara. Apalagi kalau kita lihat, banyak sekali mungkin kondisi di Indonesia saat ini sedang tidak menentu. Saudara mungkin banyak mempertanyakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah saat ini. Ketidakpastian muncul. Berita-berita yang meresahkan tentang pemerintahan itu banyak sekali, saudara. Masyarakat itu mungkin sekarang lagi banyak sekali, saudara, hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu. Cemas, bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Melihat pemerintahan yang sekarang. Kita nggak confident dengan kebijakan-kebijakan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin kita jadi seperti orang-orang Yahudi sekarang, dalam konteks kita mau bayar pajak, saudara. Karena kita nggak yakin uang pajak kita itu bisa dikelola dengan baik oleh pemerintahan negara kita. Curiga pajak kita mungkin akan dikorupsi, saudara. Dan mungkin dari semua isu ini akan membuat kita cenderung skeptis. Sulit untuk tunduk kepada pemerintahan negara kita. Bagaimana sekarang, saudara, kita dapat menaati perintah Tuhan di tengah-tengah Indonesia yang mungkin di mata kebanyakan dari kita sedang tidak baik-baik saja. Saudara, satu hal yang pasti, ketidakbenaran dalam pemerintahan negara kita itu tidak bisa menjadi excuse untuk kita tidak mau tunduk pada pemerintah sebagai otoritas dalam kehidupan kita. Saat Yesus mengucapkan perkataan ini kepada mata-mata para imam ahli Taurat itu, saudara, Yesus tahu kok bahwa pemerintah Yahudi pada saat itu bukan pemerintahan yang baik. Tetapi saudara, apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah pemerintahan yang tidak baik selama hidupnya? Yesus menunjukkan penundukan yang penuh terhadap otoritas pemerintah. Dan ini kita bisa lihat dari sepanjang kehidupan Yesus. Bahkan dari lahir, saudara. Kalau saudara ingat Lukas pasal 2, saat Yesus lahir di Bethlehem, kita tahu dia lahir di kandang yang hina karena tidak ada tempat untuk Yesus waktu itu lahir. Penginapan pada saat itu sedang penuh. Dan kenapa penginapan saat itu sedang penuh, saudara? Karena pemerintah mengeluarkan sensus penduduk yang mengharuskan orang-orang untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk Yusuf dan Maria yang sedang hamil besar pada saat itu. Dan saudara, kenapa sensus penduduk itu dikeluarkan? Karena pemerintah mau mendaftarkan pajak. Yesus lahir, ada isu pajak, saudara, di situ. Dan apa yang terjadi? Karena itulah Yesus lahir di tempat yang paling hina di dalam dunia ini. Tempat makanan binatang. Tapi apakah karena ini Tuhan menunda kelahiran Yesus? Enggak, saudara. Tuhan tetap mengirimkan Yesus di saat pendaftaran pajak itu, saudara. Yang meresahkan, yang membuat orang-orang Yahudi gelisah mungkin pada saat itu. Karena mereka tahu pajak mereka akan lebih tinggi pada saat itu. Dan pajak ini akan dipakai untuk menindas orang Yahudi lebih lagi. Tapi Yesus lahir di saat itu. Dan yang lebih menariknya lagi, nanti beberapa bulan kemudian saat kita melihat kematian Yesus, Yesus akan disidang di bawah seorang gubernur yang menjadi gubernur dari kerajaan Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Dan melalui keputusan gubernur Pontius Pilatus inilah, saudara, Yesus akhirnya apa? Mati disalibkan. Pengakuan iman rasuli. Salah satu pengakuan yang kita sering kali bacakan di GPC berkata apa? Yesus adalah pribadi yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi saudara, meskipun kita tahu keputusan Pontius Pilatus ini nggak benar. Keputusan Pontius Pilatus ini banyak ketidakadilannya, saudara. Yesus tidak bersalah tapi dia dihukum mati.
Tapi Yesus nggak melawan di situ. Dia tunduk kepada keputusan kaisar. Dan apa yang terjadi karena dia tunduk kepada keputusan kaisar, keputusan gubernur, keputusan pemerintah saat itu, saudara. Yesus disalibkan dan dia mati. Lihat apa yang terjadi dengan pribadi Yesus saat dia di dalam hidupnya kepada pemerintah. Yesus tunduk sepenuhnya kepada pemerintah dan dia mati. Apa yang saya mau katakan di sini kepada kita, saudara? Penundukan kepada pemerintah itu seringkali akan membuat hidup kita pun juga mungkin tertindas, tidak nyaman, dan Tuhan memang tidak pernah menjanjikan, saudara, waktu kita tunduk setia kepada pemerintah kita, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan lebih makmur. Enggak, saudara. Lihat Yesus. Yesus tunduk dan dia mati. Tetapi, saudara, di balik penundukan dan kematian Yesus, ada satu kesetiaan yang besar yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini, yaitu kesetiaan Tuhan untuk menebus dunia ini dari dosa. Karena Yesus tunduk, karena Yesus mati di atas kayu salib, saudara, karena penundukannya dia kepada pemerintah, disitulah Tuhan menggenapkan rencana penebusannya kepada dunia ini sampai tuntas. Dan di sini kita bisa lihat bahwa salib Kristus menyatakan penundukan Yesus dan juga kesetiaannya kepada dunia ini. Dan inilah harapan kita, saudara, saat ini untuk hidup sebagai warga negara di dalam dunia ini. Bahwa kita, anak-anak Allah, yang sudah dipanggil terlebih dahulu untuk tunduk kepada Allah, yang sudah mengalami kesetiaan Allah, yang sudah ditebus sepenuhnya di dalam darah Kristus. Firman Tuhan berkata, kita diselamatkan supaya kita bisa berbuat baik di dalam dunia ini. Kita bisa mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam dunia ini. Dan termasuk di dalamnya, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi negara ini, saudara. Dan disitulah, saudara, melalui perbuatan baik yang terjadi karena kesetiaan Yesus kepada kita, karena penundukan Yesus kepada kita, disitulah, saudara, respon kita untuk tunduk kepada pemerintah kita dan juga setia kepada Tuhan dengan benar. Dan oleh karena itu, saudara, kita semua di sini dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, orang-orang Kristen. Tapi gimana kita tetap melakukan kebaikan kita tetap menyatakan kebaikan kita. Bagaimana dengan pemerintah yang tidak adil? Mungkin kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang buat kita ini tidak akan membawa kemakmuran kepada pemerintah. Apakah kita diam saja, saudara? Apakah kita harus melawan? Apa maksud perbuatan baik di sini, saudara? Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat dari 1 Petrus 2, 13-15 bisa ditampilkan di sini. Bagaimana, saudara, kita tetap menyatakan kebaikan di tengah-tengah negara kita yang mungkin tidak ideal. Dikatakan di sini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, perhatikan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, bagaimana kita tetap bertahan dalam kebenaran? Bahkan membawa kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa bertahan melawan mungkin aturan-aturan pemerintahan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar, saudara. Bagaimana, saudara, kita dipanggil untuk menyatakan keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini, saudara. Berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Yesus sudah menyatakan itu, saudara, sampai ia mati di atas kayu salib bagi dunia ini. Dan saat ini Yesus yang sudah mati bagi kita akan memimpin kita
untuk terus berbuat baik. Karena di dalam kebaikan itu saudara, disitulah kebenaran Kristus terutama akan terpancar dari dunia ini. Dan orang-orang yang tadinya menolak Tuhan, itu tidak dapat melawan Tuhan. Seperti apa yang Yesus juga akhirnya terjadi di dalam perikop ini, setelah ia mengatakan respon dari mata-mata ini, orang-orang tidak bisa menjawab dia kembali. Mereka terdiam semuanya. Karena kenapa? Karena ada kebaikan Yesus, kebenaran Yesus yang terpancar di situ. Ini tugas kita, saudara-saudara semuanya, sebagai warga negara yang baik. Untuk menyatakan kebaikan Kristus. Terus berbuat baik, tunduk kepada pemerintah. Yes, maybe it's hard, saudara. Untuk tahun ini kita membayar pajak. Yes, maybe it's hard, saudara, bagi kita. Untuk kita saat ini berdoa bagi bangsa dan negara ini, saudara. Untuk kemakmuran dan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Mungkin lebih sulit saat ini, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, terlepas dari kesulitan itu, ada janji Tuhan yang lebih besar bagi kita semuanya. Bahwa dia akan membungkam orang-orang yang bodoh di dalam kebaikan. Dan kita dipanggil untuk mengasihi negara ini, menyatakan kebaikan itu dengan sepenuhnya. Dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih setia dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini, untuk tunduk di bawah pemerintahan dunia ini, dan menyatakan kesetiaan-Mu yang terbesar bagi dunia ini. Kesetiaan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Orang-orang yang tadinya layak menerima keadilan, hukuman daripada Allah. Orang-orang yang tidak benar ini, saudara. Orang yang tidak benar ini Tuhan. Orang-orang yang bebal di mata Tuhan ini. Namun ketika sekarang kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu, dapat melihat Tuhan yang benar. Tuhan yang senantiasa berada di tengah-tengah kami. Disitulah pengharapan kami untuk hidup benar di tengah-tengah negara yang tidak benar ini. Bawa kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk selalu berbuat baik di tengah-tengah negara ini seperti yang sudah Kau nyatakan di dalam Alkitab. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hikmat daripada Tuhan semata, sehingga dimanapun kami berada, dengan siapapun kami bekerja, kebaikan Tuhan akan selalu memancar di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan kami berdoa agar kebaikan Tuhan yang terpancar dari segala kehidupan kami, itu dapat membawa orang-orang di sekitar kami, membawa negara ini khususnya untuk melihat Tuhan yang benar. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.